Halo, puji Tuhan anak-anak kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kita tematika subtema 1 Bahasa Indonesia. Oke, sudah siap belajarnya? Sedang melakukan presensi ya? Fani harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Yuk kita belajar sama-sama yuk pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar, tujuan pembelajaran kita ada 3 ya anak-anak hari ini. Yang pertama kita mempelajari pengertian wawancara, yang kedua cara membuat pertanyaan wawancara, yang ketiga pertanyaan wawancara yang baik. Oke, sebelumnya ada yang pernah melakukan wawancara atau pernah belajar tentang bagaimana kita mewawancarai seseorang? Oke, kalau begitu kita simak pembelajarannya sama-sama ya tentang yang pertama pengertian wawancara. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 147 ya. Pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Ya. Wawancara itu selalu dilakukan oleh narasumber ya. Nah, sedangkan orang yang mewawancarai yang namanya pewawancara ya. Ada yang dilakukan dengan satu narasumber, ada yang atau disebut wawancara tunggal ya. Nah, nanti kalau wawancaranya 2 orang berarti wawancaranya narasumbernya lebih dari 1 ya. Nah, apa sih yang dilakukan sebelum melakukan wawancara anak-anak? Apa kira-kira yang kamu persiapkan ketika kamu harus mewawancarai seseorang? Apa? Ya, kamu sebelum melakukan wawancara tentukan topiknya terlebih dahulu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Kenapa kita harus cari tema atau topik? Karena biar pertanyaan kita tuh tidak berbeda alur gitu ya. Misalnya Bu Fani mau tanya nih tentang bagaimana cara membuat bakpao ya. Kalau ke narasumbernya berarti Bu Fani harus tanya tentang meliputi cara membuat bakpao, bukan dengan bagaimana cara membuat bakmi, gitu kan berbeda gitu ya. Nah, itu makanya kita perlu menentukan topiknya agar kita tahu hal atau peristiwa yang benar-benar kita ingin tahu ya. Setelah menentukan topik, buatlah daftar pertanyaan yang kamu ajukan saat wawancara ya. Jadi kamu harus buat daftar nih anak-anak ya. Kamu harus buat daftar yang akan kamu ajukan ke wawancara. Kamu juga harus menentukan narasumber yang akan kamu wawancarai ya. Setelah membuat daftar wawancaranya, kamu juga harus menentukan narasumbernya yang kamu wawancara. Siapa nih kira-kira yang akan jadi narasumberku gitu ya. Nah, saat wawancara, lakukan hal-hal berikut ini. Ada 4 poin ya. Di buku anak-anak juga ada, di slide layar kaca anak-anak juga ada. Nah, yang pertama, mulailah pembincangan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Jangan baru datang udah bagaimana resep Anda bisa terkenal ini gitu. Misalnya seperti itu. Tidak, tapi mulai dengan perkenalkan diri kamu. Misalnya, perkenalkan nama saya Bu Fani, saya guru di SD Kristen 4, saya mengajar di kelas 4. Jadi saya akan mewawancari Bapak tentang cara membuat bakpao gitu. Misalnya dengan ramah, dengan senyum, dengan hangat, bagaimana kita membawa pewawancara kita untuk lebih nyaman ketika mewawancarai ya. Yang kedua, kita ajukan pertanyaan dengan jelas menggunakan bahasa yang santun ya. Apalagi ketika kita punya narasumber yang lebih tua atau lebih dewasa daripada kita ya. Berarti kita harus santun, harus benar-benar menggunakan bahasa yang jelas, santun, tidak ambigu atau maknanya itu tidak
berganda ya, harus benar-benar jelas agar pewawancara bisa langsung menanggapi dengan baik, merespon juga dengan baik ya. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Ketika kamu tanya-tanya aja, kamu tidak asal bertanya, tapi ketika kamu melakukan wawancara, di situ kamu belajar yang namanya secara lisan, secara langsung kepada narasumber tersebut. Jadi kamu harus perlu mencatat jawaban yang atas pertanyaan-pertanyaan kamu yang dijelaskan oleh narasumber ya. Jangan asal bertanya, tapi juga jawabannya itu, ilmunya kamu juga harus catat, harus pahami lagi ya. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan ya. Ketika kamu mengakhiri wawancaramu, kamu ucapkan banyak terima kasih, kamu juga ucapkan permohonan maaf karena telah menyita waktu narasumber, dan berterima kasih atas informasi yang sudah didapat. Kamu puas, kamu ungkapkan perasaanmu dengan gembira. Nah, pewawancara juga akan akan merasa bahwa kalau wawancara itu menyenangkan, seperti itu ya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan saat wawancara ya. Ya, di sini Bu Fani kasih 3 hal sama yang di buku, yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat efektif dan mudah dipahami, serta penampilan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Contohnya, sikap yang baik saat wawancara adalah tidak menyela narasumber saat memberi penjelasan. Jadi ketika narasumbermu sedang menjelaskan, sedang bercerita, sedang berbicara, kamu harus tunggu sampai dia selesai membicarakan hal tersebut. Nah, ketika dia sudah selesai, kamu harus merespon dengan baik, dengan lugas, dengan senada apa yang dijelaskan tadi ya. Nah, oke, jadi tidak boleh menyela ya narasumbernya, seperti itu. Oke, kita sekarang masuk dengan cara membuat pertanyaan wawancara ya. Bagi yang sudah pernah melakukan wawancara sebelumnya, tidak apa-apa ya. Kita ulas lagi, kita sama-sama belajar lagi yang namanya cara membuat pertanyaan wawancara. Di sini ada 7 poin penting ya. Anak-anak juga bisa lihat di buku kalian di halaman 157 ya. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi menurut Bu Fani, 7 poin pertanyaan ini harus benar-benar ada di wawancara kalian ya. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Nah, berikut adalah fungsi penggunaan kalimat tanya, yaitu 7 poin tersebut ya. Yang pertama, apa? Berfungsi menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi ya. Ini yaitu menanyakan hal yang bersifat umum, misalnya topik tentang cara merawat hewan, atau cara membuat bakpao, atau apa hewan yang Bapak pelihara, apa resep pokok yang Bapak gunakan ketika membuat bakpao, seperti itu ya. Ya, yang kedua, berapa itu menanyakan jumlah ya, tentu berapa banyak hewan peliharaan Bapak, atau berapa banyak Bapak menghasilkan bakpao dalam 1 jam, seperti itu. Yang ketiga, siapa berfungsi menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Maksudnya siapa saja yang memberi makan hewan peliharaan Bapak, atau siapa saja yang membantu Bapak dalam memproduksi bakpao gitu ya. Yang keempat, di mana? Fungsinya menanyakan tempat kejadian peristiwa ya. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan, atau di mana Bapak mempromosikan bakpao Bapak, ataukah di layanan internet, ataukah berkeliling, seperti itu ya. Lalu kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa? Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak?
Atau kapan Bapak mulai memproduksinya ya? Kapan Bapak mulai memproduksi bakpaonya gitu. Lalu yang keenam, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Mengapa kandang hewan di peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Atau mengapa bakpao harus dibuat secara langsung ya, bahan-bahannya fresh ya? Kenapa gitu ya? Nah, yang ketujuh, yang terakhir, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, atau bagaimana cara Bapak mempertahankan cita rasa bakpao agar tetap diminati banyak orang, seperti itu. Nah, setelah cara membuat pertanyaan wawancara ada 7 poin ya, yaitu bagaimana, kapan, siapa, mengapa, berapa, apa, di mana. Kita perlu membuat pertanyaan wawancara yang baik. Ternyata selain menggunakan 7 kalimat tanya untuk melakukan wawancara, kita berhak tahu yaitu pertanyaan wawancara yang baik ya. Oke, tentu kamu sudah bisa membuat daftar pertanyaan ya. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir, tidak perlu terburu-buru, rileks, santai, tetap santun, pembawaannya juga lugas ya. Adapun ketentuan pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut, ada 4 poin ya. Di slide juga ada 4 poin, di buku anak-anak di halaman 160 juga ada 4 poin ya. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut ya, dari hal-hal yang umum, misalnya hal yang seperti umur, usia, nama, berkeluarga kah, kesibukannya apa, ya, mata pencahariannya, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju khusus, ya, dari yang hal-hal pribadi yang cukup diketahui oleh pewawancara. Nah, kamu juga berhak pertanyaan khusus seperti bagaimana cara merawat hewan agar hewan itu nyaman, hewan itu bahagia, hewan itu happy, bagaimana cara mempertahankan rasa dari bakpao, seperti itu ya. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Jadi pertanyaan yang satu, misalnya pertanyaan pertama itu berkaitan dengan pertanyaan kedua juga berkaitan dengan pertanyaan tiga. Jadi itu baiknya tuh saling terhubung sehingga kamu bisa mencerna informasi dari narasumbermu tuh dengan baik, dengan runtun, jelas, beralur, seperti itu. Yang keempat, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan narasumber ya. Pertanyaan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang ditentukan. Terus misalnya, apakah Bapak akan membuka toko peliharaan, misalnya toko kebutuhan hewan peliharaan, atau Bapak akan membuat toko bakpao ya, yang baru. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ternyata kita sudah selesai untuk belajar bahasa Indonesia kita, pengertian wawancara dan cara membuat pertanyaan wawancara serta pertanyaan wawancara yang baik ya. Ada yang akan ditanyakan, silakan hubungi Bu Fani atau Bu Mela. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang bagaimana itu wawancara, seperti apa itu wawancara, sehingga anak-anak dapat mendapat gambaran bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik menggunakan 7 poin, bagaimana, siapa, dan lain-lainnya, serta membuat pertanyaan wawancara yang baik, runtun, jelas, beralur dari umum ke khusus ya, atau pertanyaan yang bersinggungan dengan narasumber, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Selamat belajar, jangan lupa kerjakan worksheetnya. Dan Yesus memberkati.